Assalamualaikum anak-anak, berjumpa lagi dengan Bapak. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang aljabar. Baik, kita mulai saja. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa dapat membedakan variabel, koefisien, dan konstanta. Yang kedua, siswa dapat memahami suku sejenis dan tidak sejenis. Dan yang ketiga, siswa dapat memahami bentuk-bentuk aljabar. Kita langsung ke pengertian aljabar. Aljabar atau algebra merupakan cabang matematika yang menggunakan tanda-tanda atau huruf untuk menggambarkan atau mewakili angka. Bentuk aljabar adalah suatu bentuk aljabar terdiri dari suatu konstanta dan variabel atau peubah, atau kombinasi antara konstanta dan peubah melalui operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, perpangkatan, dan pengakaran. Variabel dan konstanta dan faktor. Sekarang kita perhatikan bentuk aljabar 5x ditambah 3y ditambah 8x dikurangi 6y ditambah 9. Pada bentuk aljabar tersebut, huruf x dan y disebut sebagai variabel. Jadi, huruf itu disebut sebagai variabel. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel disebut juga sebagai peubah. Jadi boleh disebut variabel, bisa juga peubah ya. Variabel biasa menggunakan huruf kecil A, B, C, dan seterusnya. Sekarang kita perhatikan angka 9. Nah, 9 pada bentuk aljabar di atas disebut sebagai konstanta. Ya, ini adalah 9 adalah konstanta. Apa itu konstanta? Konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Artinya, konstanta ini hanya angka saja. 1, 2, 3, dan seterusnya, tidak disertai, tidak diikuti dengan huruf ya. Jadi hanya angka saja. Itu disebut sebagai konstanta. Pada bentuk aljabar di atas, 5x dapat diuraikan sebagai 5x sama dengan 5 dikali x, atau 5x sama dengan 1 dikali 5x. Jadi, faktor dari 5x adalah 1,5, x, dan 5x. Sekarang kita ke koefisien. Yang dimaksud dengan koefisien adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Pada contoh tadi, 5x ditambah 3y tambah 8x dikurangi 6y ditambah 9. Koefisien pada suku 5x adalah 5. Nah, pada suku 3y, koefisiennya adalah 3. Pada suku 8x, koefisiennya adalah 8. Dan pada suku negatif 6y, koefisiennya adalah negatif 6. Nah, jadi kalian jangan tertukar antara koefisien dengan konstanta. Kalau konstanta hanya berupa angkanya saja, tidak ada hurufnya. Tapi kalau koefisien adalah angka disambung dengan huruf. Jadi angka yang berteman dengan huruf gitu ya.
Baik, sekarang kita beralih ke suku sejenis dan suku yang tidak sejenis. Suku atau variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Ya, jadi yang dinamakan suku pada aljabar ditandai dengan dipisahkan dengan tanda dikurangi atau ditambah, ya. Suku-suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Jadi yang dimaksud dengan suku sejenis adalah suku yang hurufnya sama atau jika punya pangkat sama, misalkan 5x dan negatif 2x. Nah, ini kita perhatikan hurufnya adalah sama-sama x. Ini juga x, ya, maka ini disebut sebagai sejenis. Lalu 3a kuadrat dan a kuadrat sama-sama variabelnya a kuadrat, jadi sama. Lalu y dan 4y, y dengan y, ya, itu adalah sama. Jadi suku yang seperti ini disebut sebagai suku yang sejenis. Sekarang suku yang tidak sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang tidak sama. Jadi hurufnya tidak sama. Contoh 2x dan negatif 3x kuadrat. Nah, di sini variabelnya adalah x, sementara yang lainnya adalah x kuadrat, itu berbeda. Lalu negatif y dan negatif x pangkat 3. Di sini variabelnya y dan yang satu variabelnya x pangkat 3. Itu berbeda atau tidak sejenis. Lalu contoh lainnya 5x dan negatif 2y. Yang satu variabelnya x, yang lainnya adalah y. X dengan y itu tidak sama. Jadi ini adalah suku yang tidak sejenis. Suku satu. Nah, di dalam aljabar tadi tanda suku itu ditandai dengan tanda positif dan negatif. Nah, di sini ada yang disebut dengan suku satu. Suku satu itu adalah bentuk aljabar yang tidak dihubungkan oleh operasi jumlah atau selisih. Jadi tidak punya tanda penjumlahan atau pengurangan. Contoh 3x. Nah, itu kan tidak ada penjumlahan, ya. Lalu 2a kuadrat. Lalu negatif 4xy. Ini adalah suku yang satu. Suku 2, yaitu bentuk aljabar yang dihubungkan oleh operasi jumlah atau selisih. Jadi dipisahkan dengan adanya tanda positif, tanda dikurangi dan tanda ditambahkan. Contoh 2x ditambah 3. Nah, ini disebut sebagai suku 2. Lalu contoh lainnya a kuadrat dikurangi 4. Nah, ini ada tanda pengurangan, ya. Jadi ini adalah dua suku. Suku yang pertama adalah a kuadrat, lalu yang keduanya adalah 4. Lalu 3x kuadrat dikurangi 4x. Nah, ini ada tanda pisahnya adalah negatif, ya, atau dikurangi. Jadi 3x kuadrat adalah yang pertama, 4x adalah suku yang kedua. Lalu ada juga yang disebut sebagai suku 3. Nah, suku 3 adalah bentuk aljabar yang dihubungkan oleh dua operasi jumlah atau selisih. Contoh 2x kuadrat dikurangi x ditambah 1. Nah, ini ada dua operasi nih, ada pengurangan dan ada penjumlahan, ya. Lalu contoh lainnya 3x ditambah y
dikurangi XY. Nah, ini juga ada dua operasi. Yang pertama adalah penjumlahan. Di sini satunya lagi adalah pengurangan. Bentuk aljabar yang mempunyai lebih dari dua suku disebut dengan suku banyak. Ya. Bentuk aljabar suku 2 disebut sebagai binom, itu suku 2. Bentuk aljabar suku 3 disebut sebagai trinom, dan bentuk aljabar suku banyak disebut sebagai polinom. Ya, nanti di kelas selanjutnya kita akan mempelajari yang lebih detail, lebih banyak suku, yaitu polinom. Ya. Demikian materi yang Bapak sampaikan. Semoga kalian bisa memahami. Silakan dipelajari lagi. Buka juga buku-bukunya. Terima kasih. Bapak akhiri. Wassalamualaikum.